Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langsung saja, saya Ahmad Fadil Hussein dari Hukum Keluarga 2020 Lokal D ingin menjelaskan secara komprehensif, secara lengkap, secara jelas, mudah-mudahan lengkap dan mudah-mudahan jelas tentang kecakapan bertindak dalam hukum perdata. Langsung saja, kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak berkaitan dengan tindakan hukum. Aktivitas kita sehari-hari dalam bermasyarakat, bernegara, maupun berinteraksi dengan sesama itu merupakan peristiwa hukum. Karena tindakan hukum itu bisa diartikan dengan kegiatan sehari-hari manusia. Maka manusia sebagai subjek hukum dalam berinteraksi terhadap seluruh aspek masyarakat itu diatur oleh hukum tentang kecakapan dan kewenangan bertindak. Karena di dalam BW bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali undang-undang menentukan lain. Sebenarnya semua orang itu cakap untuk bertindak, kecuali orang yang diatur oleh undang-undang. Orang yang cakap itu orang yang berusia 21 plus dan berakal sehat. Jadi kalau orang yang belum dewasa, tidak berakal sehat, mungkin dalam keadaan gila atau penyakit apa gitu, yang menghilangkan kesadaran sehingga perbuatannya atas ketidaksadaran. Oh iya, orang yang dimaksud dalam kecakapan dalam bertindak adalah kita, manusia sebagai subjek hukum yang menurut hukum punya hak dan kewajiban serta kewenangan untuk bertindak. Dimulai dari kita dilahirkan sampai kita menghembuskan nafas terakhir yaitu meninggoy, kita disebut sebagai subjek hukum. Namun tidak cakap. Jadi untuk dapat bertindak dalam hukum kita dapat bertindak dalam hukum, kita sebagai subjek hukum harus sudah cakap dan berwenang. Dan itu ada syaratnya ditentukan oleh undang-undang, yaitu dewasa dan berakal sehat yang tadi. Kecakapan berbuat dalam kewenangan bertindak menurut hukum ini dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sendiri. Yaitu yang pertama, seorang anak yang belum dewasa, belum mencapai umur 20 tahun dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung pasal 24, pasal 419 dan 420 KUH Perdata. Sorry ya Bu, ini banyak orang lewat. Kemudian yang kedua adalah anak yang berumur 18 tahun itu dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan. Itu terletak di pasal 426 KUH Perdata. Kemudian yang ketiga, seorang yang berumur 18 tahun itu dapat membuat surat wasiat. Itu dalam pasal 897 KUH Perdata. Kemudian yang keempat, orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan telah mencapai umur 15 tahun juga dalam melakukan perkawinan. Pasal 29 KUH Perdata. Kemudian yang kelima, pengakuan anak dapat dilakukan oleh pasal 282 KUH Perdata. Yang keenam, anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi. Itu di pasal 1912 KUH Perdata. Kemudian yang ketujuh, seorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan dosa karena boros dapat membuat surat wasiat, melakukan perkawinan. Kemudian yang kedelapan, istri cakap bertindak dalam hukum. Dituntut dalam perkara pidana menurut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang, serta menuntut perpisahan harta kekayaan. Itu diatur dari pasal 111 KUH Perdata. Membuat surat wasiat pasal 118 KUH Perdata. Seorang yang telah cakap menurut hukum punya wewenang bertindak dalam hukum. Tetapi di samping itu undang-undang juga menentukan beberapa perbuatan yang tidak berwenang dilakukan oleh orang cakap tertentu. Di antaranya tidak boleh mengadakan jual beli antara suami dan istri. Pasal 1467 KUH Perdata. Di sini suami adalah cakap tapi tidak berwenang menjual apa saja kepada istrinya. Larangan kepada pejabat umum, hakim, jaksa, panitera, advokat, notaris, jurusita untuk jadi pemilik karena penyerahan hak-hak, tuntutan-tuntutan yang sedang dalam perkara. Pasal 1468 KUH Perdata tadi. Apabila hakim
ikat hubungan keluarga, sedarah atau semenda dengan ketua, seorang hakim anggota, jaksa, penasihat, hukum, apalagi panitra dalam suatu perkara itu dia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. Begitu pula ketua, hakim anggota, jaksa panitra terkait hubungan keluarga yang diadili, ia wajib mengundurkan diri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kecakapan bertindak dalam hukum perdata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.